Bab 2996. Masa depan adalah milik akademi. Mileye mengalihkan pandangannya. Dia merasa kedepannya perlu lebih hati-hati dalam berbicara. Sungguh mengerikan. Pada saat ini, Gun menghampiri Mileye dan melihat ke arah Mileye. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua orang yang berada di lokasi menatap Mileye. Mileye melihat kota Yuandu dari kejauhan. Setelah Kaisar Vitalitas meninggal, kerajaan Kaisar Vitalitas sekarang tidak memiliki pemimpin lagi. Mile tiba-tiba berkata, biarkan kerajaan Kaisar Vitalitas ganti kaisar lain. Ketika mendengar ini, Gun sedikit terkejut, lalu berkata, apakah kamu yakin? Mileye menganggukkan kepala, kalau tidak, dunia klan Yuan ini akan sangat kacau. Sekali kacau, mereka yang berada di kalangan bawah akan menderita. Selain itu, kita juga tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan seluruh negara kaisar. Gun menganggukkan kepala, benar. Mileye tersenyum dan berkata, ayo kita pergi. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju kota Yuandu. Ketika mereka sampai di depan pintu, berdirilah seorang pemuda di depan pintu. Pemuda itu mengenakan jubah kuning dan terlihat kalem. Ketika melihat Mile, pemuda itu membungkuk dan berkata, Tuan Muda Ye, semua harta benda di kota ini bisa Tuan ambil sesuka hati. Aku hanya memohon Tuan untuk tidak menyakiti klan aku dan orang-orang di dalam kota. Mileye tersenyum dan berkata, kamu siapa? Pemuda itu berkata, putra mahkota kerajaan Kaisar Vitalitas, Ezra Yuan. Mileye menganggukkan kepala, mulai sekarang, kamu adalah kaisar kerajaan Kaisar Vitalitas. Ezra sedikit tertegun, kemudian dia pun mengerti maksud dari Mileye. Dia ingin mengangkat seorang pupet. Ketika memikirkan hal ini, hati Ezra tiba-tiba menjadi kacau. Pada saat ini, Mile tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku tidak ingin mengangkat kamu menjadi pupet. Ezra menatap Mile, dan Mile pun berkata, aku hanya punya satu permintaan, yaitu aku ingin membuka sebuah akademi di dunia klan Yuan. Untuk akademi ini, aku membutuhkan bantuan kerajaan Kaisar Vitalitas kamu. Selain itu, semua hal di kerajaan Kaisar Vitalitas berjalan seperti biasa. Ezra berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda Ye, benarkah perkataanmu? Mileye menganggukkan kepala, iya. Saat mengatakan itu, dia melihat ke arah Gun dan berkata, bunuh Rizi itu. Gun mengangkat tangannya dan menghantam dengan sebuah kapak. Puff. Di suatu tempat di kota, kepala seorang tetua membumbung ke langit. Pembunuhan instan. Di gerbang kota, Gun menatap Mile dan berkata sambil tersenyum, sudah beres. Mileye menganggukkan kepala dan menatap Ezra, pembangunan akademiku akan diserahkan kepada kerajaan Kaisar Vitalitasmu. Setelah beberapa saat, aku akan meminta seseorang datang untuk menghubungimu. Ezra menganggukkan kepala, baik. Mile menoleh untuk melihat Tiandao dan berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak. Tiandao menganggukkan kepala, Tuan Muda Ye, hati-hati. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang di ujung langit berbintang. Mileye menatap tetua Lone itu lagi, dan tetua itu langsung menyeringai, halo, Tuan Muda Ye. Mileye tersenyum dan berkata, semua dendam telah dihapuskan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di tempat yang sama, tetua Lone itu tiba-tiba merasa lega. Akhirnya bisa hidup. Tetua Lone melihat Mile pergi dari kejauhan dan menghelakan nafas dengan suara yang rendah. Saat ini ketakutannya masih berlarut-larut. Walaupun dirinya telah berada di alam ketertiban, seringkali jika tidak hati-hati tetap akan ditimpa malapetaka besar. Ketika memikirkan hal ini,
Tetua Lone menggelengkan kepala, berbalik dan pergi. Kedepannya harus lebih rendah hati. Ezra yang berada di samping melihat ke kejauhan dan tidak berbicara. Pada saat ini, seorang wanita muncul di sebelah Ezra. Dia melihat ke kejauhan dan berkata dengan getir, "Ezra, keluarga Yuan kita harus mengingat dendam ini." "Aku." Ezra tiba-tiba berbalik dan menamparnya. Plak. Seketika terdengar suara tamparan keras. Wanita itu bingung. Ezra menatap wanita itu dengan dingin. "IQ apaan? Orang bahkan tidak menganggap alam ketertiban. Mana mungkin mereka akan peduli dengan kita yang sekarang ini? Lagi pula, tahukah kamu siapa Nona Gun yang berada di sebelahnya? Orang terkuat pada zaman dahulu, orang terkuat di alam ketertiban, orang yang berani melawan majikan pena kebenaran agung. Dan sekarang, dia telah menjadi pengikut di samping Mileye. Pengikut, pikirkanlah dengan otak babimu, apakah kita sanggup balas dendam?" Wanita itu merasa sedikit kecewa dan berkata, "Apakah hal ini berakhir seperti ini?" Ezra memejamkan matanya perlahan-lahan. "Lupakan saja. Kerajaan Kaisar Vitalitas tetap bertahan hidup. Tidak lupakan, maka tidak ada kerajaan Kaisar Vitalitas di dunia lagi." Wanita itu terdiam. Ezra tiba-tiba berkata, "Sebarkan perintah ini, kumpulkan semua pengrajin dari seluruh negeri ke kota Yuandu membangun akademi untuk Tuan Muda Ye. Dan, pilih sekelompok anggota klan yang unggul, kemudian meminta mereka bergabung di akademi tersebut terlebih dahulu." Setelah mengatakan itu, dia berbisik, "Masa depan alam semesta 4 dimensi ini adalah milik akademi." Setelah Mile pergi bersama Gun dan Alana, ketiganya tiba di langit berbintang yang mati. Mileye melihat sekeliling, lalu menatap Gun. "Aku sekarang berada di alam Taoisme, ingin mencapai alam dunia kuno." Gun tiba-tiba berkata, "Untuk mencapai alam dunia, pertama-tama kamu harus mencapai alam baik buruk. Dan tahukah kamu tentang baik buruk?" Mileye membuka telapak tangannya. Dari telapak tangannya ada 2 jiwa pedang perlahan-lahan melayang keluar. Jiwa pedang baik buruk. Namun kini makna jiwa pedang baik buruk telah menyatu dengan makna jiwa pedang dunia, menjadi bagian dari jiwa pedang dunia. Ketika melihat jiwa pedang baik buruk Mile, kilatan keterkejutan melintas di mata Gun. Setelah beberapa saat, dia berbisik, "Dengan demikian, hal itu akan menjadi lebih sederhana." Alana yang berada di samping juga menganggukkan kepala. "Memang." Mileye tersenyum dan berkata, "Benarkah?" Gun menganggukkan kepala, "Pergi ke menara kecil." Setelah mengatakan itu, mereka bertiga memasuki menara kecil. Ini pertama kalinya Alana memasuki menara kecil. Saat memasuki menara kecil, Alana sedikit tertegun. Tak lama kemudian, keterkejutan di matanya berubah menjadi tatapan serius. Pada saat ini, Gun yang berada di samping tiba-tiba berkata, "Alam baik buruk. Ini adalah tingkatan alam yang didirikan oleh majikan pena kebenaran agung. Tujuan utama dari tingkatan alam ini adalah membiarkan para manusia mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk. Majikan pena kebenaran agung telah merumuskan seperangkat standar yang lengkap tentang baik dan buruk. Menurutnya, ada banyak hal, benar ialah benar dan salah tetaplah salah." Saat mengatakan itu, dia berhenti sejenak dan berkata, "Tentu saja. Seringkali, benar dan salah sangatlah rumit. Banyak hal yang menurutmu salah, tetapi mungkin menurut orang lain itu benar. Oleh karena itu, dari sudut yang berbeda melihat satu hal, kamu akan menemukan bahwa hasilnya akan berbeda. Oleh karena itu, untuk membedakan benar dan salah harus melihat diri kita sendiri. Pemahaman pribadi aku adalah seseorang harus memiliki penguasa keadilan di dalam hatinya, dan menggunakan penggaris ini untuk mengukur benar dan salah, menggunakan penggaris ini untuk menguji hati nuranimu sendiri."
Mileye berkata dengan lembut, aku sudah paham. Gun mengedipkan mata, apakah kamu benar-benar telah paham? Ekspresi Mileye tampak kesal, apakah aku sangat bodoh? Gun tersenyum dan berkata, tidak, jika memang sudah mengerti, kamu bisa mulai kultivasi. Mileye berkata dengan suara yang dalam, apakah ada teknik pelatihan? Gun tersenyum dan berkata, jika orang lain, mereka membutuhkan teknik pelatihan, tetapi kamu tidak perlu. Karena kamu sudah memiliki jiwa pedang baik buruk. Hanya saja kamu pernah mengabaikan jiwa pedang baik buruk ini. Sekarang kamu bisa menggunakan jiwa pedang baik buruk ini untuk mencapai alam baik buruk. Mileye menatap Gun dan tidak mengatakan apa-apa. Gun berkata dengan suara yang dalam, bukankah kamu mengatakan kamu sudah mengerti? Mileye tampak tidak berdaya. Alana yang berada di samping tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ye belum pernah kultivasi alam baik buruk, itu wajar. Setelah mengatakan demikian, dia berjalan ke arah Mileye dan mengarahkan jarinya ke arah alis Mileye. Ledakan. Dalam sekejap, gambaran yang tak terhitung jumlahnya dan teknik pelatihan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Mileye. Bagaimana kultivasi alam baik buruk? Sesaat kemudian, Mileye duduk bersila di tanah. Kedua tangannya terentang, dan jiwa pedang yang tak terhitung jumlahnya tercurah. Jiwa pedang baik buruk. Gun duduk di samping lalu berbaring di atas batu. Dia memegangi kepalanya dengan tangan, menatap langit biru dan awan putih di langit, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Alana duduk di sebelah Gun dan bertanya, apa rencanamu selanjutnya? Gun berbisik, keluar lihat-lihat. Keluar. Alana mendongak dan melihat ke kedalaman langit berbintang, tidak tahu dunia luar itu seperti apa. Gun tersenyum dan berkata, jadi pengen pergi melihatnya. Saat mengatakan itu, dia melirik ke arah Alana, bagaimana denganmu? Alana terdiam beberapa saat lalu berkata, aku ingin tinggal di alam semesta 4 dimensi. Gun menggelengkan kepala, aku tidak lagi bernostalgia dengan tempat ini. Alana tersenyum dan berkata, bagaimana dengan sekte kuno? Gun mengangkat bahu, hal yang paling tidak mereka inginkan saat ini adalah aku kembali. Jika aku kembali, maka akan mempengaruhi kepentingan mereka. Alana menggelengkan kepala dan tersenyum. Gun melirik Mileye yang berada di kejauhan, lalu berkata, orang ini harus mencapai alam ketertiban terlebih dahulu baru bisa keluar. Kalau tidak, hal itu akan sangat merepotkan. Alana menoleh ke arah Mileye, akankah ketertiban dia mengalahkan ketertiban majikan pena kebenaran agung? Ketika mendengar ini, Gun terdiam. Alana menoleh ke arah Gun. Setelah terdiam cukup lama, Gun berkata, aku tidak tahu. Tapi aku tahu jika di dunia ini ada orang yang bisa mengalahkan ketertiban majikan pena kebenaran agung, maka orang itu pasti dia. Alana sedikit terkejut, kenapa? Gun berkata dengan cuek, karena dia tidak takut pada majikan pena kebenaran agung. Sebaliknya, majikan pena kebenaran agung sedikit takut padanya. Alana terdiam. Gun melirik ke arah Mileye, lalu berkata, masih agak muda, kurang stabil, dan seringkali belum cukup dewasa. Jika tidak, jiwa pedang dunia dia seharusnya lebih kuat, perlu mengalami lebih banyak hal-hal lagi. Alana berkata, kamu ingin mengikutinya sepanjang waktu. Gun menganggukkan kepala. Alana menatap Gun. Gun tersenyum dan berkata, mengikutinya lebih aman. Jika tidak, suatu hari nanti kamu akan diatur oleh majikan pena kebenaran agung. Alana menggelengkan kepala dan tersenyum. Pada saat ini, sebuah aura yang menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuh Mileye, yang sedang duduk bersila di kejauhan. Ledakan. Dalam sekejap, ruang hampa di sekitar Mileye mulai mendidih. Pada saat yang sama,
dua jiwa pedang membubung ke langit dari tubuh Mileye. Jiwa pedang dunia. Seiring munculnya dua jiwa pedang, pedang biru gaib yang berada di depan Mileye tiba-tiba sedikit bergetar. Gun dan Alana pun berdiri, kedua wanita itu berjalan ke depan Mileye. Saat itu, Mile tiba-tiba membuka matanya, satu hitam dan satu putih. Jiwa pedang baik buruk. Mileye membuka telapak tangannya. Dalam sekejap, jiwa pedang yang berada di sekelilingnya melonjak kembali ke dalam tubuhnya. Mileye menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri perlahan-lahan dan berkata dengan penuh semangat, "Alam baik buruk." Gun melihat ke arah Mileye, lalu berkata, "Lepaskan jiwa pedang baik buruk kamu." Mile membuka telapak tangannya, dan pedang Tao tiba-tiba keluar, setengah hitam dan setengah putih. Gun mengulurkan tangan dan meraih pedang jiwa itu. Sesaat kemudian, dia berkata dengan pelan, "Luar biasa." Mile segera berkata, "Bagaimana?" Gun menatap Mileye, "Alam baik buruk kamu dan Tao pedang saling melengkapi, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada alam baik buruk biasanya. Selamat." Mileye menyeringai, "Terima kasih." Gun tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu ingin keluar lihat-lihat?" Mileye berkata, "Di luar alam semesta 4 dimensi." Gun menganggukkan kepala, "Pergi coba-coba." Mileye berpikir sejenak lalu menggelengkan kepala. Gun bingung, "Kenapa?" Mileye tersenyum dan berkata, "Aku ingin mencapai alam ketertiban sebelum keluar. Mulai sekarang, jika aku tidak menjadi tak terkalahkan, aku tidak akan pergi ke peta berikutnya." Mengalami terlalu banyak kerugian. Bersambung.